Baik, di sini kita akan belajar tentang aturan sinus. Nah, di sini kalian pasti bertanya, apa sih ini? A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini apa sih? Nah, kita bisa, sebelum kita mempelajari tentang aturan sinus ini, ayo kita lihat segitiga yang ada di sini. Nah, ada segitiga A, B, C. Ada titik A, titik B, titik C. Nah, segitiga ABC ini ada garis apa aja di segitiga ABC ini? Ya, ada garis AB, ada garis BC, ada garis CA. Nah, dapat kita katakan yaitu titik A merupakan juga sudut A. Oke. Titik A menggambarkan sudut A. Nah, jadi garis yang berada di depan sudut A ini, garis yang berada di depan sudut A ini kita bisa namai dengan garis A. Ya. Yang berada di hadapan sudut A adalah garis A. Sehingga garis A sama dengan garis BC. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya begitu juga dengan B, dengan titik B. Sudut B, di hadapan sudut B ada garis CA. Nah, sehingga garis CA ini kita namai dengan garis B, ya. Garis B sama dengan garis CA. Begitu juga dengan C. Oke. Garis C sama dengan garis AB. Ya. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke contoh soal. Jika diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi B 20 cm, sisi B. Kita lihat tadi, B sama dengan CA yang berada di depan sudut B. Kita cari B. Sudut B mana? Ini sudut B. Ya. Hadapannya adalah CA, sehingga sisi B ini adalah 20 cm. Nah, panjang sisi B sama dengan 20 cm. Kemudian yang diketahui lagi, besar sudut B adalah 45 derajat. Oke. Selanjutnya, besar sudut C adalah 105 derajat. Ya. Pertanyaannya adalah berapa panjang sisi A? Nah, yang ditanyakan adalah sisi A. Mana sisi A? Ya. Ini dia sisi A. Oke. Atau garis BC. Nah, di sini kita akan menggunakan aturan sinus. Lihat, yang diketahui apa? Sisi B. Panjang sisi B diketahui, kemudian sudut B diketahui, kemudian sudut C diketahui. Kita akan menggunakan yang akan menggunakan A per sin A sama dengan B per sin B. Lah, kan yang diketahui sudut C, bukan sudut A. Nah, di sanalah kita akan menggunakan operasi aljabar untuk menemukan sudut A ini. Karena yang ditanyakan kan ini ya. Yang ditanyakan adalah sisi A, bukan sisi C. Kalau ditanyakan sisi C, kita bisa menggunakan sin B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, langsung saja untuk kita jawab soalnya. Ya. Nah, tadi dibilang kita menggunakan operasi aljabar, ya. Nah, kita ketahui bahwa segitiga itu merupakan bangun datar yang memiliki sudut 180 derajat. Nah, cara mencari sudut A ini adalah, jika totalnya 180 derajat, artinya kita akan mengurangi 180 derajat itu dengan menjumlahkan ya sudut C dan sudut B, sehingga 180 derajat dikurang sudut C dan sudut B adalah berapa? 180 dikurang 150 derajat, hasilnya adalah 30 derajat.
next. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita akan menggunakan A per sin A sama dengan B per sin B. Ini adalah sudut A, kita sudah ketahui sudut A nya, sehingga akan dimasukkan saja, tinggal masukkan saja angka-angkanya, yaitu B 20, sin A adalah A nya ganti pakai ini 30, dan sin B kita ganti pakai 45 derajat yang ada di sini. Oke. Nah, sehingga persamaannya itu adalah A per sin 30 sama dengan 20 per sin 45. Oke, lanjut. Nah, kita ketahui bahwa menurut aturan trigonometri, sinus dengan sudut-sudut istimewa itu kan sudah diketahui, ada tabelnya di buku, bisa kita lihat. Nah, sin 30 itu adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, sehingga persamaannya akan menjadi A per setengah sama dengan 20 per setengah akar 2. Oke, jangan mulai pusing dulu. Nah, selanjutnya akan kita gunakan perkalian silang. Jadi setengah ini kita bawa ke, ya, kita kalikan dengan 20, dan setengah akar 2 ini kita kalikan dengan si A nya, sehingga didapat A kali setengah akar 2 sama dengan 20 kali setengah. Nah, bisa kita coret-coret, jadinya berapa? 10, benar sekali. A nya kan bisa masuk ke sini, sehingga didapati A per 2 akar 2 sama dengan 10. Nah, ini kalau kita bilang pindah ruas namanya, ya, tapi sebenarnya bukan pindah ruas ya. Ini adalah menyamakan kedua ruas dengan dikali 2, ya. Dikali 2. Misal saya tulis di sini dikali 2. Ini juga dikali 2 juga. Ruas kanan dikali 2, ruas kiri dikali 2, ruas kanan juga dikali 2. Sehingga coret-coret jadilah A akar 2 dan 10 kali 2. Nah, lanjut. Sehingga A sama dengan, nah ini juga kita menggunakan menyamakan kedua ruas. Oke, ini dibagi dengan akar 2, di sini juga dibagi dengan akar 2. Oke. Nah, didapatlah A sama dengan 20 per akar 2. Ya. Ini kita tidak bisa mengoperasikan jika 20 per akar 2 itu tidak bisa dioperasikan, sehingga kita akan kalikan dengan dengan akar senilainya, ya, yaitu akar 2 per akar 2. Nah, sehingga akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Nah, ini di atasnya 20 kali akar 2, yaitu 20 akar 2. Sehingga 20 kali akar 2 per 2, karena akar 4 adalah 2. Ini kita bisa coret-coret, dan hasilnya adalah, ya, A sama dengan 10 akar 2.